Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Microsoft Office dan fitur-fiturnya. Pada video kali ini kita belajar tentang fitur-fitur dari Windows. Jadi Windows itu semacam program aplikasi sistem yang di dalamnya kita harus mengetahui apa saja fitur-fiturnya. Pada ikon jendela pojok kiri laptop, di sini kita akan menemukan menu Start. Kita klik kanan, maka akan muncul berbagai menu. Ada aplikasi and features, mobility center, power options, event viewers, system, device manager, new work connection, disk management, computer management, Windows PowerShell, Windows PowerShell admin, task manager, settings, file explorer, search, run, shutdown, or shutdown. Nah, misalnya di program aplikasi and fitur, di sini akan kelihatan berbagai menu yang sudah terinstall pada laptop atau komputer. Seperti ini. Kemudian pada Mobility Center, di sana ada display brightness yang artinya pencerahan, terus speaker, terus ada baterai, kapasitas baterai, terus ada no display connection, terus no scenes partnerships. Terus yang paling penting di sini ada device manager. Di sini akan kelihatan kita menggunakan komputer apa, terus ada audio inputs dan outputs, baterainya baterai apa, merek apa, terus kamera kita menggunakan kamera merek apa, terus ada monitors, ada processors. Nah, pada prosesor itu di sini akan kelihatan berapa jumlah prosesornya, merek spesifikasinya dan juga kecepatannya. Jadi di sini kita akan mengetahui input, output, dan proses serta driver pada komputer. Kemudian pada task menu, di sini juga ada Microsoft Edge, Movavi Screen Recorder yang tadi kita gunakan. Terus ada File Explorer. Di sini akan kelihatan seperti ini, di mana ada desktop, download, dokumen, pictures, video, mobil, musik, videos, akan muncul dokumen-dokumen seperti ini. Kemudian pada run, di sini kita mencoba untuk membuka PowerPoint. Kita klik OK. Di sini akan muncul seperti ini. Berikutnya ada shutdown atau shut out, itu mematikan komputer atau menghidupkan atau memulai ulang sebuah komputer atau laptop. Di sini juga ada menu desktop. Menu desktop itu seperti layar utama dari sebuah komputer seperti ini. Jadi baik, itu merupakan
Microsoft Office dan fitur-fiturnya. Berikutnya kita akan mengenal tentang Microsoft Word dasar. Jadi baik, pada kesempatan ini kita akan belajar lagi tentang Microsoft Word dasar. Ada 3 cara dalam membuka Microsoft Word. Di sini, di laptop ini, saya menggunakan Microsoft Word 2013. Cara yang pertama, klik Start. Bisa cari tombolnya pada sebelah kiri laptop. Di sini ada menu Start, kemudian kita klik seperti ini. Kemudian kita mencari tulisan Word, biasanya terletak pada bagian bawah atau huruf B. Kita mencari. Nah, di sini sudah kelihatan. Kita klik. Kemudian pada bagian icon Word maka akan terbuka tampilan Word. Kita klik. Oke. Jadi dia seperti ini. Karena saya menggunakan Microsoft Word 2013, tampilannya seperti ini. Kemudian cara yang kedua, pada laptop ada tombol pencarian. Di sini kita klik, kita ketik Word, maka akan muncul tampilan seperti gambar ini, seperti ini ya. Kemudian kita klik. Nah, ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, untuk membuka Microsoft Word 2013, kita cari icon Word pada desktop seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali pada tombol tersebut. Di sini ya, kita klik 2 kali. Ini langsung terbuka Microsoft Word 2013. Tampilannya juga seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan pada Microsoft Word tingkat dasar. Kita langsung membuka icon Microsoft Word 2013. Kita langsung klik di sini untuk membuka dokumen baru. Nah, pada Microsoft Word 2013 memiliki beberapa fungsi utama. Dan juga pada Microsoft Word terdapat beberapa menu. Di antaranya ada menu File, ada menu Home, Insert, Design, Backlog Out, Reference, Mailings, Review, dan View. Yang pertama kita melihat menu File. Di sini ada item-item pada menu File. Ada Info, New, yang berfungsi untuk membuat dokumen baru. Ya, di sini. Kita bisa klik di sini. Kemudian ada Open yang digunakan untuk membuka dokumen yang sudah ada. Jadi seperti ini. Ini adalah dokumen-dokumen yang sudah ada, yang sudah pernah dibuat pada Microsoft Word 2013. Kemudian ada Save, digunakan untuk menyimpan dokumen yang sedang dikerjakan atau yang sedang kita kerjakan.
Terus berikutnya ada menu Save As, digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama dan format file yang berbeda. Kemudian ada Print yang digunakan untuk mencetak dokumen. Kemudian ada Share, digunakan untuk berbagi dokumen dengan orang lain. Kemudian ada Export yang digunakan untuk mengekspor dokumen ke format file lain seperti PDF atau HTML. Kemudian ada Close yang digunakan untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Kemudian ada Options yang digunakan untuk mengatur preferensi dan pengaturan board. Kita juga dapat mengubah pengaturan tampilan, bahasa, dan fitur lainnya. Kemudian pada menu Home ada Clipboard, kemudian ada Font, ada Paragraph, ada Styles, dan Editing. Clipboard yang terdiri dari fungsi-fungsi seperti Cut, Copy, dan Paste yang digunakan untuk memotong, menyalin, dan menempelkan teks atau objek ke dalam dokumen. Kemudian ada Font, berisi operasi untuk mengubah jenis huruf di sini. Kemudian ada ukuran huruf, terus warna huruf, gaya, dan efek teks dalam dokumen. Berikutnya ada Paragraf, digunakan untuk mengatur tata letak paragraf seperti tata letak teks, penomoran, dan perataan teks seperti ini. Di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Kemudian ada Styles, memungkinkan kita untuk menerapkan gaya format yang sudah ditentukan sebelumnya pada teks atau paragraf ini. Berikutnya ada Editing, berisi alat-alat pengeditan teks seperti fungsi untuk mencari, mengganti teks, serta fitur untuk menyorot dan menggarisbawahi teks. Di sini ada menu Find, digunakan untuk mencari kata atau frasa tertentu dalam dokumen. Kemudian ada Replace yang digunakan untuk mencari kata atau frasa tertentu dan penggantinya dengan kata atau frasa lain. Berikutnya ada menu Insert. Pada menu Insert ada Page, Tables, Indentation, Links, kemudian ada Header dan Footer, terus ada teks dan simbol. Yang pertama kita lihat Page. Page itu digunakan untuk memasukkan halaman baru, halaman sampul, atau halaman kosong yang ke dalam dokumen. Seperti ini. Di sini ada cover page, black page, page break. Kemudian ada tabel yang digunakan untuk membuat tabel dalam dokumen. Terus kemudian ada illustrations, digunakan untuk menyisipkan gambar, bentuk gambar, terus kemudian bentuk, terus ada grafik, diagram, dan objek lain ke dalam dokumen. Terus ada links. Di sini ada hyperlink, bookmark, cross reference. Links itu digunakan untuk menambahkan tautan ke dokumen,
baik tautan ke halaman web, tautan ke dokumen lain, atau tautan ke bagian dalam dokumen yang sama. Kemudian ada header dan footer. Di sana ada header, footer, page number. Header itu digunakan untuk menambahkan header ke bagian atas halaman dokumen. Kemudian footer itu digunakan untuk menambahkan footer ke bagian bawah halaman dokumen. Kemudian teks berisi operasi untuk menyisipkan teks khusus seperti teks kotak, teks word art, atau teks terbalik. Kemudian di symbols digunakan untuk menyisipkan simbol khusus seperti simbol matematika, simbol mata uang, atau simbol teknis ke dalam dokumen. Kemudian ada page number di sini ya. Itu digunakan untuk menambahkan nomor halaman ke dokumen. Kemudian berikutnya di desain, menu desain. Pada menu desain itu ada times yang digunakan untuk mengatur beragam jenis tema pada halaman. Terus ada style cells, colors, ada font. Colors itu digunakan untuk mengatur atau membuat tema halaman dengan beragam warna baru. Kemudian font digunakan untuk mengatur dan mengubah jenis atau tipe teks berdasarkan format font yang dipilih. Kemudian ada paragraph spacing, digunakan untuk mengubah jarak antar spasi tiap baris dalam dokumen. Kemudian ada effects, itu digunakan untuk mengatur tampilan objek pada dokumen dengan memberikan efek bayangan maupun visual efek lainnya. Kemudian ada set as default, yang digunakan untuk menerapkan semua pengaturan yang sudah diatur sebelumnya berupa tema, warna, jenis teks, paragraf, serta efek menjadi tampilan landasan atau default. Kemudian pada page layout, menu page layout, di sini ada margins yang digunakan untuk mengatur ukuran kertas atau margins kertas bagian kiri, kanan, bawah, dan atas. Kemudian ada orientations yang digunakan untuk mengatur halaman berbentuk bidang portrait maupun landscape. Kemudian ada size, digunakan untuk mengatur ukuran kertas dengan berbagai jenis ukuran. Kemudian ada columns, digunakan untuk mengatur atau mengubah kolom teks menjadi 1, 2, atau lebih kolom teks. Kemudian di sini ada bricks, itu digunakan untuk menghentikan dan menambahkan halaman baru sesuai kebutuhan. Kemudian ada line numbers, itu digunakan untuk menambahkan nomor urut untuk setiap baris teks di lembar kerja. Kemudian ada hibernation, itu digunakan untuk memberikan tanda hubung pada teks baik secara manual dan otomatis. Kemudian pada paragraf di sini ada indent left, itu digunakan untuk perataan paragraf ke arah kiri lembar kerja. Kemudian ada right, itu indent right, itu digunakan untuk mengatur perataan paragraf ke arah kanan lembar kerja. Kemudian di sini ada spacing before, itu untuk mengatur spasi atau jarak antara teks bawah dengan teks bagian atas satu kalimat. Kemudian ada spacing after, digunakan untuk mengatur spasi atau jarak antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Kemudian di sini ada positions, digunakan untuk mengatur tata letak gambar pada lembar kerja. Kemudian ada group text, digunakan untuk mengatur perataan teks dengan objek atau gambar. Kemudian ada bring forward, itu digunakan untuk membawa objek yang dipilih maju satu langkah ke objek lain atau maju satu persatu objek.
Kemudian ada send backward. Itu digunakan untuk memindahkan objek yang dipilih mundur satu posisi. Kemudian ada selection pen, digunakan untuk mengelola objek di dokumen, termasuk mengurutkan ulang, menampilkan atau menyembunyikan, serta mengelompokkan atau memisahkannya. Kemudian ada align, itu digunakan untuk mengatur atau mengubah penempatan objek yang telah diseleksi pada halaman lembar kerja. Kemudian ada group, digunakan untuk mengelompokkan objek satu dengan yang lainnya dan melakukan modifikasi atau pengaturan yang sama. Kemudian ada rotate, digunakan untuk memutar objek atau gambar pada lembar kerja. Berikutnya pada menu reference. Pada menu reference ada table of contents, di mana digunakan untuk membuat tabel daftar isi pada dokumen serta secara otomatis maupun manual. Kemudian ada add text, digunakan untuk menambahkan heading baru pada daftar isi. Kemudian pada footnotes ini itu merupakan perintah yang berisi sekumpulan fungsi untuk membuat catatan kaki pada margins bawah dokumen. Di sini ada insert endnote, itu digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada margins bagian bawah suatu dokumen. Kemudian ada next footnotes, ada subnotes. Kalau next footnotes itu digunakan untuk berpindah ke footnote terbaru. Kemudian ada subnotes itu digunakan untuk menampilkan lokasi catatan footnote maupun endnote. Kemudian ada citations dan bibliografi. Di sini ada insert citations, itu digunakan untuk menyisipkan kutipan pada bagian teks yang dipilih. Kemudian ada manage sources, itu digunakan untuk mengelola bagian sumber kutipan pada dokumen yang dikerjakan. Kemudian ada style, yang digunakan untuk memilih gaya daftar pustaka yang diinginkan. Kemudian ada bibliografi, itu digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke dokumen yang dikerjakan. Terus pada captions ini, pada columns ini, itu ada insert captions, itu digunakan untuk menambahkan keterangan pada gambar pada dokumen. Kemudian ada insert table of figures, itu digunakan untuk menambahkan tabel daftar bab sesuai format penulisan. Kemudian ada update table, itu digunakan untuk memperbaharui daftar isi maupun kutipan yang telah dibuat. Kemudian ada cross reference itu digunakan untuk memindahkan referensi ke bagian halaman lain yang dikehendaki. Kemudian pada indeks itu digunakan untuk mencantumkan istilah atau indeks dalam dokumen berupa daftar kata yang penting, umumnya tercantum setelah daftar rujukan sebelum lampiran atau biasanya terletak pada halaman akhir buku. Pada indeks ini ada marked entry, itu perintah untuk menandai masukan baru ke dalam dokumen. Kemudian ada insert index, itu digunakan untuk menyisipkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Kemudian ada update index, itu perintah yang digunakan untuk melakukan pembaruan pada daftar kutipan yang sudah ada. Yang terakhir pada menu reference itu ada table of authorities, itu di sini ada marked citations,
itu digunakan untuk menandai kutipan yang telah diseleksi ke dalam table of authorities. Kemudian di sini ada insert table of authorities, itu digunakan untuk menyisipkan table of authorities atau daftar kutipan. Kemudian di sini ada update table yang digunakan untuk melakukan pembaruan daftar kutipan yang telah ada. Berikutnya pada menu My Links. Di sini ada envelopes, itu digunakan untuk membuat dan mengatur format surat pos, meliputi info pengirim, penerima surat, dan ukuran surat. Kemudian ada labels, itu digunakan untuk menambahkan dan mengatur labels ke dalam pos surat. Ini menjelaskan mengenai isi dari surat yang dibuat. Kemudian ada start mail merci, itu digunakan untuk mengelola bentuk dari pos surat atau email yang akan dibuat untuk dikirim ke banyak orang. Kemudian ada select recipients, itu digunakan untuk membuat daftar penerima surat. Kemudian ada edit recipients list, itu digunakan untuk mengedit daftar penerima surat. Kemudian pada menu write and insert fields, itu ada highlight merci fields, itu digunakan untuk menandai alamat pengirim dan penerima surat untuk memeriksa kesalahan penulis. Kemudian ada address block, digunakan untuk menambahkan blok alamat penerima surat yang sudah dibuat pada mail merci. Kemudian ada gifting line, itu digunakan untuk menambahkan kata berupa salam pembuka ke dalam surat seperti selamat pagi, yang terhormat. Kemudian ada insert merci field, itu yang digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan mengenai penerima surat seperti nama depan atau nama belakang, nomor telepon, kode pos, dan lain-lainnya. Terus di sini juga ada rulers, itu digunakan untuk memberikan keputusan tidak lanjut dari surat yang dibuat. Kemudian ada match field, itu digunakan untuk mencocokkan identitas mengenai penerima surat agar nantinya tidak terjadi pengiriman surat ganda. Kemudian ada update tables, itu digunakan untuk melakukan pembaruan pada label surat yang terakhir kali diubah. Kemudian ada preview result, Di sini ada preview result, perintah yang digunakan untuk meninjau isi surat meliputi daftar penerima, informasi pengirim, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada find recipient, itu digunakan untuk mencari penerima surat dengan penulisan nama pada kotak pencarian. Kemudian ada check for errors, itu digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada kesalahan input data alamat dalam surat secara otomatis. Kemudian di sini ada finish dan merge, itu digunakan untuk menindaklanjuti dan mengakhiri surat yang telah dibuat untuk siap dikirim atau dicetak. Kemudian pada menu review, di sini ada spelling dan grammar. Digunakan untuk melakukan pengecekan ejaan dan tata bahasa yang salah. Terus ada thesaurus, itu digunakan untuk mencari persamaan kata atau melihat sugesti dari kata yang sedang diseleksi. Kemudian ada word count, itu digunakan untuk menghitung atau melihat jumlah halaman, kata, dan karakter berspasi atau tidak, serta jumlah paragraf dan barisnya. Kemudian di situ di bagian language ada translate. Kemudian pada columns ada new comment.
Kemudian di tracking juga soft comment. Di tracking itu ada track change, ada track change yang digunakan pada soft comment itu digunakan untuk menampilkan maupun menyembunyikan bagian komentar yang sudah dibuat. Kemudian pada tracking ini ada track change, itu digunakan untuk melacak perubahan pada kata atau kalimat dalam dokumen. Kemudian pada simple markup digunakan untuk menampilkan versi konten yang diedit dalam garis vertikal di margin kiri. Kemudian ada soft markup, itu digunakan untuk memilih jenis perubahan yang ingin ditampilkan seperti komentar, penyisipan dan penghapusan maupun pemformatan dengan menandainya dengan tanda centang untuk menunjukkan item tersebut dipilih. Kemudian ada reviewing pane, itu digunakan untuk memastikan semua perubahan terlacak telah dihapus dari dokumen. Kemudian pada change, di sini ada accept yang digunakan untuk menyetujui penggunaan markup, komentar serta pelacakan perubahan dokumen. Kemudian ada reject, itu digunakan untuk menolak atas semua markup yang telah dibuat. Ini akan menghapus semua komentar termasuk penjelasan serta pelacakan yang diedit. Kemudian ada previous, itu yang digunakan untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Terus ada next yang digunakan untuk kembali ke tab komentar setelahnya. Kemudian pada compare, di sini compare itu merupakan perintah yang digunakan untuk membandingkan dua dokumen yang berbeda. Terus ada protect, itu di sini ada block out, authors digunakan untuk menu review di bagian submenu project, digunakan untuk memblok penulis lain agar tidak dapat mengedit maupun memformat dokumen. Kemudian ada restrict editing, itu digunakan untuk mereview di bagian submenu protect, digunakan untuk membatasi siapapun yang dapat mengedit maupun memformat dokumen. Kemudian pada menu view, di sini ada views, solve, zoom, window, macros. Yang pertama kita lihat read mode. Digunakan untuk menampilkan mode baca seperti membaca buku dengan cara menggeser slide halaman ke samping kanan kiri. Kemudian di sini ada print layout, digunakan untuk melihat dokumen dengan tampilan seperti mode cetak atau print. Kemudian ada web layout, digunakan untuk menampilkan dokumen dalam mode website. Terus ada outline, digunakan untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman outline. Kemudian ada draft, digunakan untuk menampilkan tampilan halaman draft atau konsep, berguna untuk memperbaiki teks secara cepat. Di sini juga di menu show ada ruler, greatness, navigation span. Kemudian pada menu show ada ruler yang digunakan untuk memunculkan atau menyembunyikan penggaris dalam lembar kerja sebagai alat bantu untuk mengukur atau menyusun tata letak teks dalam dokumen. Kemudian ada greatness, itu digunakan untuk memunculkan atau menyembunyikan garis petak atau grid. Kemudian pada navigation pane, itu digunakan untuk menampilkan panel navigasi sebagai alat bantu untuk pencarian teks, judul, objek maupun halaman dalam dokumen. Kemudian pada zoom, ada zoom,
yang digunakan untuk menampilkan kotak dialog zoom yang digunakan untuk mengatur tingkat perbesaran pada tampilan dokumen. Kemudian ada 100% itu digunakan untuk menentukan perbesaran tampilan dalam ukuran 100% atau normal. Kemudian ada one page digunakan untuk menampilkan dokumen dalam tampilan satu halaman saja. Kemudian ada multiplet text itu digunakan untuk menampilkan dokumen dalam banyak halaman. Kemudian ada page width itu digunakan untuk menampilkan halaman dalam tampilan lebar yang lebih maksimal ke ukuran layar komputer atau laptop. Kemudian ada Windows. Di sini ada New Windows yang digunakan untuk menampilkan halaman yang dibuka menjadi jendela baru, sehingga satu dokumen yang sama akan terbuka menjadi dua jendela sekaligus. Kemudian ada Arrange All itu digunakan untuk menampilkan beberapa jendela dalam satu layar. Kemudian ada Split itu digunakan untuk membagi dua bagian dokumen. Kemudian ada View Side by Side itu digunakan untuk menampilkan dua dokumen dalam tampilan berdampingan. Kemudian ada Synchronous Scrolling itu digunakan untuk menggulir kedua dokumen secara bersamaan. Kemudian ada Reset Windows Positions digunakan untuk mengatur pergantian posisi antara dua dokumen yang ditampilkan, kiri ke kanan atau sebaliknya. Kemudian ada Switch Windows yang digunakan untuk beralih ke jendela lain yang sedang dibuka. Kemudian pada Macros itu digunakan untuk menerapkan atau membuat skrip ke dalam dokumen yang dibuat, biasanya berisi beberapa program perintah untuk jalannya dokumen. Baik, itu saja pengenalan secara umum mengenai Microsoft Word dasar dan tingkat lanjut. Berikutnya kita akan belajar tentang Microsoft Excel dasar dan Microsoft Excel tingkat lanjut. Microsoft Excel adalah suatu program pengelola angka yang berfungsi dalam mengelola dokumen, menampilkan data, operasional fungsi, operasional chart, menampilkan grafik, dan lain-lain. Pada desktop laptop saya sudah ada menu Microsoft Excel 2013. Kemudian kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik lagi pada lembar baru. Ya, tampilan gambarnya seperti ini. Pada Microsoft Excel 2013 ada berbagai menu, di antaranya menu File, Home, Insert, Backlog Out, Formulas, Data, Review, dan View. Yang pertama kita melihat pada menu File. Di sini ada icon New sampai pada Options. Yang pertama kita melihat icon New. Akan muncul tampilan seperti ini. New digunakan untuk membuat lembar kerja baru atau dokumen baru. Kemudian Open digunakan untuk membuka lembar kerja yang sudah ada. Karena di sini saya belum pernah menggunakan Microsoft Excel, jadi datanya belum ada. Terus ada Save, itu digunakan untuk menyimpan perubahan pada lembar kerja yang sedang aktif. Kemudian ada Save As, itu digunakan untuk menyimpan lembar kerja dengan nama atau format baru. Kemudian ada Print, digunakan untuk mencetak lembar kerja yang sedang aktif. Kemudian ada Share,
itu digunakan untuk berbagai dokumen dengan pengguna lain. Kemudian ada ekspor, digunakan untuk mengekspor lembar kerja ke format file lain seperti PDF. Kemudian ada close, digunakan untuk menutup lembar kerja yang sedang aktif. Kemudian ada options, digunakan untuk memberikan akses ke berbagai pengaturan dan preferensi Excel. Dan tampilannya seperti ini. Kemudian kita beralih pada menu Home. Pada menu Home terdiri dari grup clipboard, font, alignment, number, stylus, cells, editing. Yang pertama kita melihat pada clipboard. Pada grup clipboard ini ada paste yang digunakan untuk menempelkan hasil perintah cut atau copy yang ada di clipboard. Kemudian ada cut yang digunakan untuk memindahkan bagian yang ditandai ke clipboard. Kemudian ada copy, menyalin ke clipboard. Kemudian ada format painter, melakukan copy format. Berikutnya pada grup font. Seperti ini tampilannya. Di sini ada font size itu mengatur ukuran huruf. Kemudian ada increase decrease font, menaikkan dan menurunkan ukuran font satu tingkat sesuai tingkatan font size. Kemudian ada bold, italic, underline. Itu menebalkan, memiringkan, dan menggarisbawahi. Kemudian ada border yang digunakan untuk membuat garis bingkai sel. Kemudian ada fill, mewarnai sel. Dan colors, mewarnai huruf. Kemudian pada grup alignment, seperti ini tampilannya. Di sini ada vertical alignment yang mengatur posisi teks secara vertikal pada sel atas, tengah, dan bawah. Kemudian perataan teks, mengatur perataan teks kiri, tengah, dan kanan. Kemudian ada indents. Itu menambah dan mengurangi indent teks. Kemudian ada text orientation. Itu mengubah kemiringan teks di sini. Kemudian ada merge cell, menggabungkan sel ini. Ini. Kemudian ada break, mengatur pemisah halaman. Ini. Kemudian pada grup number, ini tampilannya seperti ini. Di sini ada number format cell. Itu untuk mengatur jenis penulisan angka. Kemudian ada currency, format angka untuk mata uang. Ini currency.
Kemudian ada persen, ini itu digunakan untuk format angka persen. Terus koma, itu untuk mengubah nilai koma ribuan. Kemudian ada increases atau decrease desimal, itu untuk menambah dan mengurangi nilai desimal. Kemudian pada group styles, ini 3 ini, itu conditional formatting, ini itu melakukan format terkondisi seperti ini. Kemudian berikutnya ada format as table, itu membuat format warna, huruf tabel atau seluruh sel secara tepat. Seperti ini tampilannya. Kemudian ada cell styles, itu membuat format sel secara cepat, memformat warna dan ukuran sel. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita beralih pada group cells. Pada sel ada insert yang berguna untuk menambah sel yang ingin dibuat, baik satu baris, satu kolom maupun sesuai kebutuhan. Seperti ini. Kemudian ada delete yang digunakan untuk menghapus sel dengan pilihan menghapus seluruh sel yang vertikal dan horizontal sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada format yang digunakan untuk melakukan format sel. Seperti ini tampilannya. Kemudian berikutnya group editing. Seperti ini. Ada auto zoom yang digunakan ada zoom, ada average, cons number, max, min, more, foundations. Di sini ada fill yang digunakan untuk membuat pola angka secara kontinu. Kemudian ada clear yang digunakan untuk menghapus semuanya dari sel, nilai hingga format. Kemudian ada sort and filter yang digunakan untuk mengatur data agar mudah dianalisis. Kemudian ada find and select yang digunakan untuk mencari dan menyeleksi teks dalam lembar kerja. Seperti ini tampilannya. Kemudian pada menu insert, di sini ada berbagai grup pada menu insert. Yang pertama group tables, yang kedua introduction, yang ketiga application, yang keempat ada care, report, sparkliness, filters, links, text, dan symbols. Yang pertama kita melihat pada icon pada group tables. Di sini ada pivot table yang digunakan untuk memasukkan tabel pivot. Kemudian ada tabel yang digunakan untuk memasukkan tabel. Kemudian pada grup illustrations itu ada pictures yang digunakan untuk menambahkan gambar pada worksheet. Kemudian ada clip art, tapi di sini kita menggunakan tidak pakai online pictures ya. Di sini ada shapes yang digunakan untuk menambahkan gambar bentuk tertentu. Kemudian ada smart art yang digunakan untuk memasukkan objek smart art. Berikutnya pada grup card. Di sini ada columns, ini tampilannya.
itu memasukkan grafik kolom seperti ini tampilannya. Kemudian ada line. Tampilan seperti ini digunakan untuk memasukkan grafik garis. Kemudian ada bar. Tampilan seperti ini memasukkan grafik batang. Kemudian ada scatter. Digunakan untuk memasukkan grafik distribus. Terus ada other card, memasukkan grafik lainnya. Kemudian pada menu, pada grup link di sini itu ada hyperlink. Ini tampilannya seperti ini. Itu digunakan untuk memasukkan hyperlink pada worksheet seperti ini tampilannya. Jadi ketika kita ingin memasukkan hyperlink pada worksheet, kita tinggal ambil dari sini dan masukkan ke worksheet. Kemudian pada group text di sini ada text board. Ini digunakan untuk memasukkan kotak teks. Kemudian ada header and footer, digunakan untuk memasukkan header and footer. Kemudian ada word art, itu memasukkan teks dekoratif seperti ini. Kemudian ada objek, memasukkan objek dan lain sebagainya. Oke, seperti ini. Kemudian pada symbols, grup symbols itu ada equation yang digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika seperti ini. Kemudian pada simbol seperti ini tampilannya, digunakan untuk menyisipkan karakter khusus seperti ini tampilannya. Kemudian pada menu pack layout, pada menu pack layout ada times, ada pack setup, ada scale to fit, ada sheet options and arrange. Yang pertama pada item times, digunakan untuk mengubah tema tampilan Excel. Kemudian ada color, mengubah warna tema. Kemudian ada font, digunakan untuk mengubah jenis font tema. Kemudian ada effects, digunakan untuk mengubah efek tema. Berikutnya pada grup pack setup, seperti ini tampilannya. Pada margin, digunakan untuk mengubah margin halaman. Kemudian pada orientation, digunakan untuk mengubah orientasi halaman. Kemudian pada size, digunakan untuk mengubah ukuran kertas. Print area digunakan untuk menentukan area tertentu untuk proses cetak. Kemudian pada bricks digunakan untuk menentukan pemisah halaman. Kemudian ada background, digunakan untuk menentukan gambar untuk latar. Terus ada print titles, digunakan untuk menentukan baris atau kolom yang dicetak pada setiap halaman. Berikutnya pada grup sheet options. Di sini ada grid lines. Di sini itu digunakan untuk mengatur tampilan garis grid di layar dan
dan di hasil cetakan. Kemudian ada headings digunakan untuk mengatur tampilan header di layar dan di hasil cetakan. Seperti ini. Kemudian pada grup arrange, bring to form digunakan untuk objek ke depan. Kemudian ada send backward digunakan untuk memindahkan objek ke belakang. Kemudian ada selection pane digunakan untuk memperlihatkan panel seleksi objek. Kemudian ada elect digunakan untuk meluruskan objek. Kemudian degroup digunakan untuk mengelompokkan objek, dan rotate digunakan untuk melakukan rotasi objek. Berikutnya pada menu formulas. Pada menu formulas terdapat berbagai grup, di antaranya ada functions library, define names, formula auditing, dan calculation. Yang pertama pada item atau grup function library. Di sini ada insert function yang digunakan untuk memasukkan fungsi atau guna pada sel yang diseleksi. Kemudian di sini ada auto zoom yang digunakan untuk menunjukkan atau menampilkan hasil perhitungan sederhana seperti rata-rata dan lain-lain. Kemudian ada recently asset, itu digunakan untuk menampilkan fungsi-fungsi yang baru digunakan. Kemudian ada finansial, digunakan untuk menampilkan fungsi keuangan. Kemudian ada logical, digunakan untuk menampilkan fungsi logika atau mantik. Kemudian ada text, digunakan untuk menampilkan fungsi teks. Kemudian ada date and time, digunakan untuk menampilkan fungsi tanggal dan waktu. Kemudian ada lookup dan reference, digunakan untuk menampilkan fungsi lookup dan keterangan. Kemudian ada math and trick, digunakan untuk menampilkan fungsi matematikan dan trigonometri. Kemudian ada more functions, digunakan untuk menampilkan pilihan fungsi lain seperti misalnya statistical, engineering, cap, information, compatibility, web. Kemudian pada grup define names. Di sini ada name manager, digunakan untuk membuat, mengedit, dan menghapus serta menemukan semua nama yang digunakan dalam workbook. Kemudian ada define name, digunakan untuk nama-nama sel sehingga kita dapat mengacu dalam formula atau rumus dengan nama tersebut. Berikutnya ada use in formula, digunakan untuk memilih nama yang digunakan dalam buku kerja dan dimasukkan ke dalam formula yang telah digunakan. Berikutnya ada create from selection, digunakan untuk membuat nama secara otomatis dari sel yang diseleksi. Berikutnya pada grup formula auditing. Yang pertama ada trail precedence, itu digunakan untuk memperlihatkan panah pada sel lain yang mempengaruhi nilai sel ini. Kemudian ada trace dependence, digunakan untuk memperlihatkan panah pada sel lain yang dipengaruhi nilai sel ini. Kemudian ada remove a row, digunakan untuk menghilang panah trace dependence atau trace precedence.
Kemudian ada show formulas, digunakan untuk menampilkan formula di setiap sel dan membuat hasil. Kemudian pada error checking, melakukan pengecekan akan adanya kesalahan pada formula. Kemudian ada evaluation formula, digunakan untuk menampilkan kotak dialog penilaian formula. Kemudian ada watch windows, digunakan untuk memantau nilai sel sebagai perubahan yang dibuat di lembar. Kemudian pada grup calculation ada calculation options, digunakan untuk menetapkan ketika formula dihitung. Kemudian ada calculate now, digunakan untuk menghitung seluruh lembar kerja sekarang. Kemudian ada calculate sheet, digunakan untuk menghitung lembar yang ada atau digunakan. Berikutnya pada menu data. Pada menu data ada berbagai grup. Yang pertama ada get external data. Yang pertama ada from access yang digunakan untuk memasukkan data dari Microsoft Access. Kemudian ada from web, digunakan untuk memasukkan data dari web. Kemudian ada from text, digunakan untuk memasukkan data dari teks. Kemudian ada from other sources, digunakan untuk memasukkan data dari sumber lain. Kemudian ada exiting connections, digunakan untuk memasukkan data dari sumber yang pernah digunakan. Kemudian pada connections, di sini ada refresh all, digunakan untuk menyegarkan kembali data yang diambil dari sumber. Kemudian ada connections, digunakan untuk memperlihatkan semua koleksi data pada workbook. Kemudian ada properties, digunakan untuk melakukan spesifikasi koneksi data pada workbook. Kemudian ada edit links, digunakan untuk mengatur koneksi data dari file lain. Kemudian pada grup sort and filter, pada sort digunakan untuk memunculkan kotak dialog pengurutan. Kemudian pada filter digunakan untuk melakukan penyaringan terhadap sel. Kemudian pada clear digunakan untuk menghapus penyaringan pada sel. Replay digunakan untuk melakukan kembali penyaringan. Dan advance digunakan untuk melakukan penyaringan spesifik. Kemudian pada grup data tools digunakan, yang pertama ada text to columns, digunakan untuk memisah isi sel menjadi beberapa kolom. Kemudian ada remove duplicates, digunakan untuk menghilangkan baggage duplikasi. Kemudian ada data validation, digunakan untuk mencegah data yang tidak valid masuk ke sel. Kemudian ada consolidate, digunakan untuk menyatukan nilai beberapa range dalam satu range. Kemudian ada what if analysis, digunakan untuk mencoba beberapa nilai pada formula. Kemudian pada outline, grup outline, ada grup yang digunakan untuk mengelompokkan baris sel sehingga mereka dapat memendek dan memanjang. Kemudian ada ungroup, digunakan untuk memisahkan sel yang mengelompok. Kemudian ada subtotal, digunakan untuk menghitung total beberapa baris data yang berhubungan. Berikutnya kita ke menu review. Pada menu review ada
item proofing atau group proofing, language, comments, and change. Yang pertama kita lihat proofing. Pada proofing ada spelling yang digunakan untuk mengecek ejaan pada tulisan yang ada dalam dokumen Microsoft Excel yang sedang aktif. Kemudian ada research, digunakan untuk mencari materi referensi seperti kamus dan lain-lain. Kemudian ada thesaurus, digunakan untuk menyarankan kata dengan arti yang sama atau hampir sama. Kemudian pada grup language digunakan, yang pertama ada translate, digunakan untuk menerjemahkan kata atau paragraf ke dalam bahasa lain menggunakan kamus dua bahasa atau mesin penerjemah. Kemudian ada group comments. Di sini ada new comment yang digunakan untuk membuat kotak untuk menulis komentar atau ulasan mengenai tulisan yang ada di dalam lembar kerja Microsoft Excel. Kemudian ada delete yang digunakan untuk menghapus komentar. Kemudian ada previous digunakan untuk menuju ke komentar atau ulasan sebelumnya. Kemudian ada text yang digunakan untuk menuju ke komentar. Kemudian ada show atau hide comment, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan komentar atau ulasan. Kemudian ada show all comment, digunakan untuk menampilkan semua komentar atau ulasan. Kemudian ada show in, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan tinta catatan di lembar kerja. Kemudian pada pada grup change ada protect sheet, digunakan untuk melindungi lembar kerja yang ada dalam Microsoft Excel. Kemudian ada protect workbook, digunakan untuk melindungi buku kerja atau data Microsoft Excel. Kemudian ada share workbook, digunakan untuk membagi atau menerbitkan buku kerja. Kemudian ada protect and share workbook, digunakan untuk melindungi dan menerbitkan buku kerja. Kemudian ada allow user to edit trends, digunakan untuk memperbolehkan pengguna untuk mengedit. Kemudian ada track change, digunakan untuk menelusuri perubahan yang terjadi pada dokumen. Berikutnya pada menu view. Pada menu view ada grup workbook view, ada show, ada zoom, ada window, ada macros. Yang pertama pada grup workbook view. Di sini ada normal yang digunakan untuk menampilkan dokumen secara normal. Kemudian ada page layout, digunakan untuk mengatur tampilan latar belakang lembar kerja. Kemudian ada page layout, digunakan page layout mengatur latar belakang lembar kerja. Kemudian page break preview, digunakan untuk melihat tampilan dokumen beserta pemotongan setiap halaman. Kemudian ada custom view. Kemudian pada grup show ada ruler yang digunakan untuk menampilkan atau tidak menggaris atau tidak penggaris. Terus ada grid lines, digunakan untuk menampilkan atau tidak garis kisi. Kemudian ada formula bar, digunakan untuk menampilkan atau tidak batang formula. Kemudian ada headings, digunakan untuk menampilkan atau tidak heading. Berikutnya pada grup zoom. Di sini ada zoom yang digunakan untuk mengatur besar tampilan. Di sini ada 100%, digunakan untuk besar tampilan 100%. Kemudian ada zoom to selection yang digunakan untuk memperbesar tampilan sesuai bidang seleksi. Kemudian pada grup window, yang pertama ada new window yang digunakan untuk membuka jendela baru dengan data sama. Kemudian ada rank all, digunakan untuk mengatur semua jendela sejajar berdampingan.
Kemudian ada freeze panes digunakan untuk membuat sebagian lembar kerja terlihat dan lainnya menggulung. Kemudian ada split digunakan untuk membagi jendela menjadi beberapa panel yang memperlihatkan lembar kerja. Kemudian ada hide digunakan untuk menyembunyikan jendela terseleksi. Kemudian ada unhide digunakan untuk memunculkan jendela tersembunyi. Kemudian ada view side by side digunakan untuk menampilkan jendela berdampingan. Kemudian ada synchronous scrolling digunakan untuk membuat dua jendela menggulung bersamaan. Kemudian ada reset Windows position yang digunakan untuk men-set ulang posisi jendela berdampingan. Kemudian ada switch windows yang digunakan untuk berganti jendela aktif. Jadi itu saja pengenalan kita tentang Microsoft Excel tingkat dasar dan tingkat lanjut. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan dari penjelasan saya atau cara belajar saya dalam mengenal Microsoft Excel, di sini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.